Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sulis. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang rukun iman. Sebelum memulai pembelajaran, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan bernyanyi bersama-sama. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyanyi bersama, sekarang saatnya kita belajar tentang rukun iman. Apakah iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Iman tidak hanya percaya dalam hati saja. Iman adalah percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman yang diucapkan dengan lisan seperti mengucapkan kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, keenam rukun iman yang wajib kita pahami yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam atau yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Berikut penjelasan keenam rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta dan seisinya ini adalah ciptaan Allah. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah juga Maha Kuasa. Allah berkuasa membuat dan memberi apa saja. Memberi kehidupan dan memberi rezeki kepada manusia. Kita harus beriman dan bersyukur kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman kepada Allah artinya harus percaya adanya Allah. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberi rizki. Allah yang menghidupkan hewan. Allah juga yang menghidupkan tumbuhan. Penjelasan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah percaya adanya malaikat Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk Allah yang gaib atau tidak tampak. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Jumlah malaikat yang harus kita yakini adalah 10. Anak-anak, mari kita bernyanyi lagu 10 malaikat Allah.
Setelah ini, Bu Guru akan putarkan video, lalu kita menyanyi bersama-sama. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan Jibril dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Rakib Atid Malik Ridwan. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus percaya kepada kitab suci yang Allah turunkan. Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul. Kitab suci berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab suci sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci yang Allah turunkan ada 4, yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab yang terakhir adalah kitab umat Islam yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah. Rasul diberikan wahyu oleh Allah. Rasul bertugas mengajarkan wahyu kepada umat manusia. Wahyu itu berisi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah yang wajib kita imani berjumlah 25. Nabi dan Rasul pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nama lain hari kiamat adalah hari akhir, yaitu hari berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tetap kekal abadi, tiada berakhir. Hari kiamat adalah hari perhitungan. Semua perbuatan manusia akan dihitung. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, dan yang berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar artinya ketentuan Allah atau takdir Allah. Ketentuan Allah ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh takdir itu diantaranya adalah ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pandai dan ada orang yang kurang pandai. Serta ada orang yang sehat dan ada orang yang sakit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai rukun iman. Semoga anak-anak dapat memahami serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian video dari Bu Sulis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.